Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bisa berjumpa kembali dengan channel Bidadari Surga. Mudah-mudahan yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya para subscriber saya dan yang menonton video saya, mudah-mudahan yang nyimak dan menyampaikan menjadi amal jariah, amal yang selalu berlipat ganda pahala walaupun kelak kita sudah tiada. Amal yang selalu memberikan sumbangsih pahala yang tidak ada batasnya, itu namanya amal jariah. Nah teman-teman ya semua, pada malam hari ini apa yang saya sampaikan ini penting ya, ini kejadian. Tadi siang saya ada rapat dengan teman-teman kerja. Di situ itu ya ada seorang anak gadis, dan anak gadis itu bukan anak gadis ya, anaknya polisi. Seorang anaknya polisi itu sudah punya suami, punya istri, terus minggat. Anaknya itu minggat, maksudnya istrinya itu minggat, anaknya polisi dan sudah bersuami dan sudah berkeluarga, bersuami istri, dan minggat. Nah yang kami bahas adalah kenapa kok minggat. Itu minggatnya itu karena dengan suaminya itu suaminya itu terkontaminasi dengan pola pikir atau ilmu atau ajaran-ajaran baru yang itu terkontaminasi dengan radikalisme atau terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan budaya ini, tidak sesuai dengan kita, dan memang tujuannya untuk merongrong atau merusak pola pikir yang ada kita. Akhirnya ketika dicek oleh teman-teman, sahabat-sahabat, ternyata suaminya itu satu, sering keluar kemana gitu, keluar daerah kemana, tak pernah memberikan belanja kepada istrinya dengan niat katanya berjuang, berdakwah, berjuang. Akhirnya istrinya itu tidak dapatkan nafkah, hanya mementingkan perjuangannya pun kan untuk dakwah lah gitu. Sedangkan istrinya itu terabaikan. Terus juga memakai pakaian cadar, mungkin begini ya, memakai pakaian bercadar, jadi menutup seluruh tubuh ini. Jadi kalau perempuan itu kalau pakai cadar itu cuma kelihatan ini matanya saja, semuanya itu bercadar. Nah ketika istrinya tidak pakai cadar itu dipukul, ketika istrinya tidak pakai cadar itu dipukul, dibentak, dimarahi, sudah lain-lain. Akhirnya itu karena terlalu banyak masalah, terlalu banyak terkontaminasi dengan suaminya yang sebelumnya tidak begitu, langsung begitu. Akhirnya istrinya itu minggat. Akhirnya tuh istrinya sampai sekarang minggat. Nah, sampai sekarang belum datang, belum ketemu sampai sekarang. Si istri itu, anak itu masih muda, cantik, masih seperkiraan umur 30 tahunan. Itu minggat karena tidak kuat dengan kelakuan suami yang seperti itu. Itu namanya akan memberikan perubahan dalam rumah tangga yang sangat besar, dan itu bukan memberikan manfaat, bukan memberikan perubahan yang baik. Nah terus apa cerita saya ini dan yang akan kami sampaikan? Nah begini ya, yang akan kami sampaikan yang pertama adalah memang ada kelompok radikalisme atau mencuci otaknya orang, memberikan pemahaman kepada orang, tapi pemahamannya pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada.
Nah, hari ini ya, yang yang dimasuki itu bukan orang-orang bodoh. Satu, ketika masuk kepada orang-orang besar, itu membawa dalil. Ya. Orang-orang besar belum tentu punya syariat. Belum tentu punya ilmu syariat yang kuat. Belum tentu punya pondasi agama yang bagus. Jadi orang-orang besar itu didekati. Siapa saja orang-orang besar? Ya orang-orang di instansi pemerintah. Ya, orang-orang di instansi pemerintah. Walaupun dalam kondisi pendidikan, tapi pendidikannya memang tak semua orang berpendidikan lambat ya. Kencang atau paham. Itu dirongrong, hari ini dirongrong. Dengan dalil ada dalil ini. Itu masuk. Hari ini sama dengan organisasi kan, organisasi yang terlarang yang kemarin sudah dibubarkan. Itu walaupun dibubarkan tapi orang-orangnya masih ada dan punya niat merongrong atau mencuci otak pola pikir orang. Nah, kalau orang sudah dicuci otaknya, berpunya pola pikir yang radikalisme, ya akan berubah. Dan orang itu akan rusak secara mental, psikologisnya sudah rusak. Contoh yang paling kejadian di Indonesia, terorisme itu yang ada di Bali, bom Bali, bom Makassar, bom di mana-mana itu. Coba bayangkan, itu kan bom bunuh diri. Nah, itu kan tahu sudah orang yang mau mati itu yang bawa bom tahu kalau sudah besok akan mati karena saya bawa bom dan bom bunuh diri. Itu tahu. Coba kita bayangkan, kalau bukan orang hebat, orang yang punya ahli seperti itu kan nggak bisa mencuci otak orang. Akhirnya orang itu mau terbunuh, berkorban dirinya untuk bom itu. Padahal itu secara akal sehat, ya, secara syariat yang ada, itu kan secara syariat yang ada, itu kan mudorot. Mungkin dalihnya berjihad, berjuang, akhirnya bawa bom bunuh diri. Itu bukan berjihad namanya saudaraku. Itu bukan jihad namanya teman. Itu bukan jihad, itu namanya membunuh orang. Ya, yang namanya jihad itu berperang melawan orang kafir. Itu pun kalau orang kafir memusuhi kita. Loh, kalau ada orang kafir tidak memusuhi kita, itu tidak boleh kita mengganggunya. Paham ya? Jadi kita itu yang dimaksud dengan jihad, ya, berperang di jalan Allah, fisabilillah namanya. Yang dimaksud dengan jihad, berperang itu memerangi orang kafir, memerangi kaum Yahudi, kaum Nasrani. Itu pun kalau mengganggu kita, namanya itu kafir harbi, kafir musuh. Itu kalau mengganggu kita. Kalau tidak mengganggu kita, ada haram, tidak boleh. Sama dengan kita rumah kita sini, kanan kita ada orang Kristen, ada kiri kita orang Hindu. Tidak boleh kita bertengkar. Di sini itu menjunjung tinggi persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, harapan saya konten ini yang menonton video saya, mudah-mudahan sangat kami berharap untuk lebih hati-hati. Jadi memang itu tujuannya politik, ya. Tujuan misinya adalah merusak tatanan keluarga, merusak tatanan bangsa, merusak tatanan bernegara. Begitu. Cuma caranya itu cantik, ya. Caranya itu santun. Kenapa? Karena lewat agama, lewat dalil, lewat Al-Quran, lewat Al-Hadis itu yang merusak. Contoh sama dengan pertanyaan begini. Biasanya yang ditanyakan begini, milih Al-Quran apa milih budaya Indonesia, atau milih Al-Quran apa milih Bhinneka Tunggal Ika? Pertanyaannya kadang-kadang begitu. Loh, kalau orang awam bingung kan mau jawab. Kalau milih Bhinneka Tunggal Ika berarti kan tidak mendahulukan ayat Al-Quran. Dosa kan, kafir. Kalau memilih Al-Quran
berarti Bhinneka Tunggal Ika dikesampingkan. Kan begitu. Itu kalau orang tidak paham agama, rusak pola pikirnya, rusak. Pola pikir itu dicuci otaknya. Nah, ini harapan dengan kejadian tadi itu, harapannya dengan kejadian tadi itu, ini harus lebih hati-hati. Ya, harus lebih hati-hati. Ya, harus lebih kita waspada supaya kita tidak terkontaminasi dengan apa? Dengan pola pikir yang memang rusak, atau pola pikir yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Pokok kita ingin selamat, satu, kita harus istiqomah, harus konsisten, harus kembalikan kepada pokok dasar aturan agama. Apa aturan agama kita? Ini harus ikuti, sudah. Ya, jangan kita bingung ke sana, ke situ, ke sana. Sudah, kita kembalikan ke Al-Quran, Al-Hadis, ada ijma, ada qiyas. Itu sudah. Ya, kalau sholatnya tetap begitu. Ya. Innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Jadi Rasulullah itu pun juga diutus oleh Allah untuk ke dunia, bukan mengajar ngaji, bukan mengajar jihad, bukan, tapi liutammima makarimil akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Ini ya. Jadi harapan saya, pribadi saya, mudah-mudahan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, punya anak, punya istri, punya suami, punya tetangga, teman, semuanya harus lebih berhati-hati, lebih waspada, supaya kita tidak terkontaminasi dengan pola pikir yang radikal, atau organisasi-organisasi yang tidak jelas di luar sana yang merusak pola pikir kita. Makanya harus kita hati-hati dan terus perdalam ilmu agama. Kalau belajar ilmu agama itu jangan setengah-setengah, ya, jangan setengah-setengah, jangan ambil separuh. Kadang kan ngambil hukum, kadang hanya dalam Al-Quran terjemah, itu rusak. Karena dalam Al-Quran itu punya pola arti yang luas. Harus tahu ilmu nahwunya bagaimana, ilmu sorobnya bagaimana, ilmu dalilnya harus tahu. Biar kita tidak salah dalam mengartikan, salah dalam memahami. Bisa menjadi repot juga ke belakangnya. Karena daya pikir ini akan rusak, karena setan pun akan menghantui kita dalam setiap hari. Jangankan orang yang tidak ibadah, ya, orang ibadah pun bisa masuk neraka, apalagi orang yang tidak beribadah. Ya, orang ibadah itu bisa masuk neraka, bisa dosa. Kenapa? Ya karena memang setan ada di mana-mana, terus merongrong punya pola pikir kita. Ada Gebal Sisok, ya, seorang kiai besar hebat, dia masuk neraka. Nah, jadi ini ya penjelasan saya, cerita saya, mungkin ini menarik dan bisa menjadi perhatian dan bisa menjadi pembelajaran kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan ini bisalah menjadi informasi lah, menjadi berbagi pengalaman saja, berbagi ilmu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat yang bisa kami sampaikan. Inilah malam ini, kurang lebihnya kami mohon maaf yang terkira. Teman-teman semua yang menyimak dan menyampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah dalam salam sehat, sukses selalu. Dalam ber-youtuber, kalau bisa niati ibadah, biar semuanya itu, semua langkah, semua apa yang kita ucapkan menjadi ibadah. Hidup satu kali, harus punya banyak manfaat kepada orang lain. Jangan disia-siakan. Semua itu pasti akan tua, semua ini pasti akan mati. Kalau tidak berbuat baik, apa yang mau kita banggakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada sumur ledang, boleh kita menumpang mandi. Mudah-mudahan umur kita panjang, dan mudah-mudahan kita terus bisa berjumpa lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.